Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Matkul Usul Fiqh ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul sumber hukum yang mutafak, yaitu ijma dan qiyas, dengan saya Izazah Wazalianti dengan NIM 2533625 dan rekan saya Wahyu Rizky Saputra dengan NIM 2533024. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi 1 dan 2, yakni pengertian ijma dan qiyas, dan materi kedua yakni rukun dan syarat-syarat ijma dan qiyas. Baik, yang pertama adalah pengertian ijma. Ijma secara istilah yakni kesepakatan. Dalam konteks usul fiqh, ijma adalah kesepakatan para ulama atau mujtahid dalam suatu kasus setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang difirmankan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri atau pemimpin-pemimpin di antara kalian. Dari ayat di atas menunjukkan 3 otoritas hukum Islam, yakni Allah yaitu Quran, Rasul yaitu Sunnah, dan ulil amri. Ulil amri di sini menjelaskan apa? Dalam tafsir Al-Jassas dan Al-Syafi, hal ini diartikan sebagai para ulama atau mujtahid yang berwenang menetapkan hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, yakni pengertian qiyas. Qiyas secara etimologi berasal dari kata koso yakisu, yakni artinya mengukur, menyamakan atau menyandingkan suatu hal dengan hal yang lain. Dalam terminologi atau secara terminologi, qiyas adalah menetapkan hukum atas suatu perkara baru atau perkara yang baru muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak memiliki nas atau dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi. Selanjutnya, rukun dan syarat-syarat ijma dan qiyas. Seperti yang kita tahu, ijma dan qiyas tidak akan sah jika tidak ada rukun ataupun syarat. Yang pertama saya akan menjelaskan syarat-syarat rukun dan syarat ijma. Rukun ijma yakni adalah unsur pokok yang membentuk terjadinya kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum syara' atau hukum syar'i. Adapun rukun-rukun ijma meliputi 1. Ulama mujtahid, 2. Kesepakatan atau ittifaq, 3. yakni masalah yang harus disepakati, 4. yakni beragama Islam atau meliputi agama Islam. Ulama mujtahid yang pertama yakni para ahli hukum Islam yang memiliki kemampuan atau memiliki derajat di antara umat Islam yang lainnya. Kedua yakni kesepakatan atau ittifaq, yaitu adanya satu kesamaan pendapat atau perbedaan pendapat yang ingin disepakati hukumnya. Ketiga yakni masalah yang disepakati, yakni perkara yang mana diperdebatkan maka harus disepakatkan hukumnya apa, entah itu wajib, sunnah, ataupun makruh atau mubah. Yang keempat yakni umat Islam, pasti umat Islam wajib umat Islam, karena hanya sah ijma hanya sah jika
disepakati oleh mujtahid yang beragama Islam, bukan mujtahid yang beragama Kristen maupun agama lain-lainnya atau non muslim lah. Selanjutnya yakni syarat-syarat ijma. Syarat-syarat ijma terbagi menjadi beberapa. Di antaranya, satu, kesepakatan terjadi di antara seluruh mujtahid pada suatu masa, yakni ketika ada satu masalah di suatu masa atau suatu era yang mana ada semisalnya rokok ini kan hukumnya belum jelas karena tidak ada dalil ataupun hadis yang menjelaskan tentang apa hukum rokok, maka para ulama menetapkan hukum rokok itu apa. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram juga, tergantung pendapat para ulama masing-masing. Kedua, dilakukan setelah wafatnya Nabi. Ya pasti. Karena apa? Karena jika hukum tersebut dilakukan pada zaman Nabi, maka pasti ada hadis ataupun ada dalil yang menjelaskan tentang perkara tersebut, seperti sholat, zakat, itu kan sudah dijelaskan di zaman Nabi. Nah, yang tidak dijelaskan di zaman Nabi seperti kunut dan lain sebagainya, maka itu bisa masuk ke ijma para ulama. Selanjutnya ini hasil kesepakatan harus berdasarkan dalil syar'i. Maksud di sini adalah para ulama memutuskan harus sesuai dengan dalil syar'i yang bersifat agamawi, bukan bersifat duniawi atau sesuai nafsu para ulama masing-masing. Misalnya kunut, ulama ini mau kunut, ya seterah saya, nggak bisa kayak gitu ya. Harus sesuai dengan dalil dan kepentingan akhirat atau kepentingan agama. Terus yang keempat dan yang terakhir adalah keputusan ijma harus dinyatakan secara jelas, bukan hanya duga-dugaan atau menerka-nerka. Seperti misalnya rokok tadi misalnya, oh ini kan nggak haram, nggak ada hukum juga, ya terserah saya dong. Nggak bisa kayak gitu, harus jelas dalilnya, harus jelas hadisnya. Selanjutnya yakni rukun dan syarat qiyas. Rukun qiyas adalah rukun qiyas terbagi menjadi 4, yakni al-asl, al-far, ila dan hukum al-asli. Dari 4 ini, yang pertama adalah al-asl atau pokok, yaitu kasus yang hukumnya sudah jelas berdasarkan Al-Quran dan hadis, qiyas tadi. Terus selanjutnya ada al-far, yakni cabang, yaitu kasus baru yang belum memiliki hukum tetapi belum memiliki hukum secara langsung yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi. Selanjutnya yakni illa, yakni alasan hukum, yaitu sebab yang menjadi dasar kesamaan antara anas dan al-far, yakni suatu kasus atau masalah baru yang ada di zaman Nabi, yang baru muncul di zaman era sekarang tetapi memiliki kesamaan di zaman Nabi. Selanjutnya yaitu hukum al-asul, yaitu hukum ketentuan hukum yang sudah ada dan dijadikan dasar untuk menetapkan satu hukum al-far. Selanjutnya yakni syarat-syarat qiyas. Syarat-syarat qiyas ini ada 4. Qiyas tak akan sah jika tidak ada hukum-hukum di bawah ini. Yang pertama yakni hukum al-asl ditetapkan berdasarkan dalil syar'i, bukan hasil ijtihad semata, atau bisa diartikan syarat ini harus memiliki dalil yang jelas, bukan semata-mata menerka-nerka atau keinginan duniawi. Yang kedua yaitu ilah, hukum
illa, ya ini hukum harus bersifat jelas. Ya, bagaimana kita menetapkan hukum sedangkan dalil dan sunnahnya tidak jelas? Maka dengan kejelasan ini menjadi salah satu syarat kias. Yang ketiga yakni kesamaan illa, antara illa dan al asl dan al far. Ini harus benar-benar terbukti, harus benar-benar terbukti dan jelas pokoknya, ya, tidak menerka-nerka seperti yang saya katakan sebelumnya. Yang terakhir ini hukum yang dihasilkan dari kias tidak boleh bertentangan dengan nas atau ijma, ya. Berarti ketika kita ada satu hukum baru, kita tidak boleh menentang atau bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Iza. Kepada Iza dipersilakan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ijma dalam hukum Islam. Teman-teman, ijma secara umum dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung cara terjadinya kesepakatan atau tingkat kekuatan hukumnya. Jadi, dalam memahami ijma, kita perlu tahu bagaimana ijma itu terbentuk dan seberapa kuat kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Nah, yang pertama, macam-macam ijma dilihat dari segi terjadinya. Dari segi bagaimana ijma itu terjadi, ijma dibagi menjadi dua, yaitu ijma shori dan ijma sukuti. Ijma shori adalah ijma yang terjadi karena adanya sikap yang tegas dan jelas dari para ulama mujtahid, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Artinya, para ulama secara langsung menyatakan persetujuan mereka terhadap suatu hukum yang telah ditetapkan. Ijma ini juga disebut sebagai ijma hakiki karena kesepakatannya benar-benar nyata dan jelas, bukan sekedar dugaan. Menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, ijma shori dapat dijadikan sumber hukum Islam yang kuat karena kesepakatannya pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya. Contohnya, ketika para sahabat Nabi sepakat bahwa kewajiban zakat itu tetap berlaku walaupun Rasulullah telah wafat. Kesepakatan ini muncul secara tegas dari para sahabat melalui perkataan dan tindakan mereka untuk tetap menegakkan hukum zakat. Mereka bahkan memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, inilah contoh nyata dari ijma shori karena para sahabat dengan jelas menyatakan pendapat dan tindakan yang sama. Yang kedua ada ijma sukuti atau ijma i'tibari. Ijma ini terjadi ketika sebagian ulama atau mujtahid menetapkan suatu hukum, lalu ulama lainnya diam saja, tidak menolak dan juga tidak tegas menyetujui. Jadi, ijma sukuti muncul karena tidak ada penentangan dan para ulama terhadap suatu keputusan hukum yang sudah ditetapkan. Karena sifatnya seperti ini, ijma sukuti disebut juga ijma i'tibari, yaitu ijma yang bersifat pertimbangan atau belum pasti sepenuhnya. Ijma jenis ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan tidak bisa dijadikan hujjah atau dasar hukum yang kuat karena kesepakatannya tidak jelas, namun sebagian lain berpendapat boleh dijadikan pegangan sementara selama tidak ada ulama yang menentangnya. Contohnya, misalnya seorang mujtahid di masa tabi'in menyampaikan pendapat hukum baru seperti cara pembagian harta waris tertentu, kemudian para ulama lain pada masa itu tidak menolak dan tidak pula menyetujui secara tegas. Kondisi diamnya para mujtahid itu dianggap sebagai bentuk persetujuan tidak langsung dan ini disebut ijma sukuti. Namun, karena tidak semua ulama menunjukkan sikap tegas, ijma sukuti memiliki kekuatan hukum yang lebih lemah dibanding ijma shori. Selanjutnya, macam-macam ijma dilihat dari segi kekuatan hukumnya.
Selain berdasarkan cara terjadinya, ijma juga bisa dibedakan berdasarkan tingkat keyakinan atau kekuatan hukumnya. Dalam hal ini, ijma dibagi menjadi dua, yaitu ijma qat'i dan ijma zanni. Ijma qat'i adalah ijma yang benar-benar diyakini terjadinya dan tidak ada kemungkinan lain mengenai hukum yang berbeda. Artinya, ijma ini sudah pasti dan tidak bisa diganggu-gugat. Semua ulama di masa itu sepakat dengan yakin hingga hasil hukum dari ijma qat'i memiliki kekuatan yang sama dengan dalil Al-Quran dan hadis mutawatir. Contohnya, ijma para sahabat bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Tidak ada satupun ulama Islam yang menentang hal ini, dan kesepakatan tersebut diyakini pasti benar. Oleh karena itu, ijma ini bersifat qat'i, kebenarannya tidak dapat diperdebatkan lagi. Yang kedua ada ijma dzanni, sedangkan ijma dzanni adalah ijma yang diduga kuat telah terjadi, namun masih ada kemungkinan bahwa sebagian ulama tidak menyepakatinya atau terjadi perbedaan pendapat di kemudian hari. Jadi, ijma dzanni sifatnya tidak mutlak, masih ada ruang keraguan atau perubahan pendapat di masa depan. Contohnya, kesepakatan sebagian besar ulama tentang bolehnya menggunakan alat bantu modern dalam ibadah, seperti menggunakan mikrofon dalam azan atau jam digital untuk menentukan waktu sholat. Kesepakatan ini berdasarkan ijtihad para ulama di masa modern, dan meskipun sebagian besar menyetujui, masih ada kemungkinan perbedaan pandangan di antara ulama lain sehingga termasuk dalam kategori ijma dzanni. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa ijma terbagi menjadi dua pandang utama. Dari segi terjadinya, ijma dibagi menjadi dua, yaitu ijma shorih, yang artinya tegas dan jelas disepakati dengan ucapan atau tindakan. Yang kedua, ijma sukuti, kesepakatannya tidak langsung karena diamnya para ulama. Sedangkan dari segi kekuatan hukumnya, ijma dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada ijma qat'i, diyakini pasti dan tidak bisa berubah. Yang kedua ada ijma dzanni, yaitu masih bersifat dugaan dan bisa berubah di masa depan. Dengan memahami macam-macam ijma ini, kita jadi tahu bahwa tidak semua ijma memiliki tingkat kekuatan yang sama. Semakin jelas kesepakatan para ulama, maka semakin kuat pula kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam kias. Sebelum kita memasuki ke macam-macamnya, kita perlu tahu dulu apa itu kias. Kias adalah metode penalaran hukum atau analogi, yaitu menyamakan hukum suatu masalah baru atau yang belum ada dalilnya secara langsung dalam Al-Quran dan hadis dengan masalah lain yang sudah jelas hukumnya, karena keduanya memiliki ilat atau sebab hukum yang sama. Kias digunakan oleh para ulama ketika tidak ditemukan dalil yang tegas dalam Al-Quran dan hadis, agar hukum Islam bisa tetap diterapkan dalam berbagai situasi baru yang muncul di masyarakat. Nah, berdasarkan kekuatan dan bentuk kesamaan antara al-asl, pokok, dan al-far, cabang, kias dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada kias al-illah atau kias sebab, yaitu kias yang didasarkan pada kesamaan sebab hukum atau ilat antara al-asl dan al-far. Artinya, suatu hukum ditetapkan karena memiliki penyebab hukum yang sama dengan perkara lain yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran atau hadis. Contohnya, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa khamar diharamkan karena dapat memabukkan. Nah, narkotika dan obat-obatan terlarang juga menyebabkan mabuk dan hilangnya akal sehat. Karena memiliki ilat yang sama, yaitu sama-sama memabukkan, maka narkotika juga diharamkan melalui kias al-ilah. Jadi, kias ini menekankan pada kesamaan sebab hukum antara dua peristiwa. Yang kedua ada kias al-dalalah atau kias petunjuk, yaitu kias yang dilakukan berdasarkan petunjuk atau indikasi yang mendekati ilat hukum. Artinya, tidak ada kesamaan sebab yang jelas, tapi ada kesamaan makna atau hikmah hukum yang mendasarinya. Contohnya, dalam Al-Quran disebutkan larangan bahwa
mendekati zina. Dari larangan ini, para ulama menyimpulkan bahwa menatap lawan jenis dengan syahwat juga termasuk perbuatan yang dilarang. Mengapa demikian? Karena meskipun tidak disebut secara langsung, maknanya sama-sama mengarah pada perbuatan zina. Inilah contoh kias dalalah yang berdasarkan petunjuk dan makna yang serupa. Yang ketiga ada kias al-sabah atau kias kemiripan, yaitu jenis kias yang didasarkan pada kemiripan sifat atau keadaan antara dua perkara hukum, meskipun tidak memiliki ilat yang sama secara pasti. Kias ini digunakan ketika ilatnya tidak ditemukan dengan jelas. Contohnya, para ulama menyamakan hukum tentang rokok elektronik atau vape dengan rokok tembakau biasa. Walaupun tidak ada ilat yang tegas, keduanya dianggap mirip dalam hal memberi mudarat bagi kesehatan, sehingga keduanya dihukumi makruh atau haram tergantung tingkat bahayanya. Jadi, kias ini berfungsi ketika tidak ada sebab hukum yang pasti, tetapi ada kemiripan keadaan. Yang keempat ada kias al-aks atau kias kebalikan, yaitu kias yang menetapkan hukum kebalikan dari al-as karena adanya perbedaan yang mendasar pada ilatnya. Contohnya, jika menghilangkan najis pada pakaian itu diperintahkan atau karena bersuci adalah wajib, maka menambah najis pada pakaian tentu dilarang. Jadi, hukumnya berkebalikan karena ilatnya juga berlawanan. Inilah yang disebut dengan kias kebalikan. Ketika dua hal yang berbeda secara sebab, maka hukumnya pun berbeda. Yang kelima ada kias khafi, yaitu kias yang ilatnya masih samar, bisa dijadikan sebab hukum dan bisa juga tidak. Kias ini lebih rumit karena tidak ada kepastian apakah ilatnya benar-benar bisa disamakan atau tidak. Contohnya, para ulama mengkiaskan sisa minuman burung buas dengan sisa minuman binatang buas. Keduanya sama-sama minum dengan mulutnya, tetapi bedanya burung buas minum dengan paruh yang terbuat dari zat tanduk atau tulang yang sifatnya suci, sedangkan binatang buas minum dengan mulut berdaging yang termasuk bagian haram dan najis. Karena itu sama-sama menggunakan mulut, tapi kondisi mulutnya berbeda. Ada keraguan apakah ilatnya sama atau tidak, sehingga ini termasuk ke dalam kias khafi. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan ijma dan kias dalam hukum Islam. Kedua hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum Islam karena menjadi sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Tanpa keduanya, hukum Islam akan sulit berkembang dan menjawab berbagai persoalan baru yang akan muncul di tengah masyarakat modern. Ijma adalah kesepakatan para ulama atau mujtahid dalam suatu masa terjadi terhadap suatu hukum syar'i setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Artinya, jika dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan dalil yang tegas tentang suatu masalah, maka kesepakatan para ulama melalui ijma dapat dijadikan dasar hukum. Ijma berperan sebagai legitimasi kolektif terhadap suatu hukum. Melalui ijma, hukum Islam menjadi lebih kuat dan pasti karena disepakati oleh para ahli yang memiliki keilmuan mendalam dalam bidang syariat. Selain itu, ijma juga menjadi alat untuk menjaga kesatuan umat Islam agar tidak terjadi perpecahan pendapat dalam hal-hal prinsip hukum. Contohnya dapat kita lihat pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Langkah ini tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW dan tidak ada perintah langsung dalam Al-Quran atau hadis untuk melakukannya. Namun, para sahabat sepakat berijma bahwa pengumpulan mushaf itu penting agar Al-Quran tidak hilang setelah banyak penghafalnya gugur dalam peperangan.
Kesepakatan itu menjadi ijma yang sah dan kuat, serta menjadi dasar terbentuknya mushaf Al-Quran yang kita gunakan hingga sekarang. Contoh lainnya, para ulama juga berijma bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Meskipun sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, ijma memperkuat dan menegaskan kewajiban tersebut agar tidak ada umat Islam yang menolak hukum itu. Dengan demikian, ijma memiliki peran besar dalam memperkokoh hukum Islam dan menjaga keutuhan ajaran agamanya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kedudukan qiyas dalam hukum Islam. Qiyas merupakan sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma. Qiyas berarti menyamakan hukum suatu perkara baru atau yang belum ada dalilnya dengan perkara lain yang sudah memiliki dalil karena keduanya memiliki ilat atau sebab hukum yang sama. Qiyas digunakan oleh para ulama ketika mereka tidak menemukan nas yang tegas dalam Al-Quran maupun hadis untuk menjawab suatu persoalan baru. Jadi teman-teman, qiyas berfungsi sebagai alat rasionalisasi hukum agar hukum tetap dapat diterapkan meskipun zaman terus berubah. Contohnya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa khamar diharamkan karena memabukkan dan menghilangkan akal sehat. Nah, di masa sekarang kita mengenal berbagai jenis zat seperti narkoba, obat terlarang, atau minuman keras modern yang juga menyebabkan mabuk dan hilangnya kesadaran. Maka, para ulama menetapkan bahwa narkoba juga haram melalui metode qiyas karena memiliki ilat yang sama, yaitu memabukkan dan merusak akal. Contoh lainnya, dalam konteks ekonomi modern, transaksi jual beli online seperti di e-commerce juga ditetapkan hukumnya melalui qiyas. Para ulama mengkiaskan transaksi online dengan akad jual beli atau bai yang sudah dijelaskan dalam fikih klasik karena keduanya memiliki ilat yang sama, yaitu saling ridho, adanya objek transaksi yang jelas dan tidak mengandung unsur penipuan. Dengan demikian, qiyas membantu menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Secara kekuatan hukum, qiyas memang bersifat zanni, artinya didasarkan pada dugaan kuat hasil ijtihad manusia, bukan kepastian mutlak seperti Al-Quran dan hadis. Namun demikian, qiyas tetap memiliki dasar yang kuat secara syar'i dan rasional karena berangkat dari nas dan berpijak pada logika hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam sejarah dan praktik hukum Islam di Indonesia, baik ijma maupun qiyas juga berperan penting. Contohnya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI sering menggunakan metode qiyas dalam menetapkan fatwa-fatwa ekonomi syariah seperti hukum akad murabahah, jual beli dengan margin keuntungan atau akad hijrah, sewa menyewa dalam perbankan syariah. Sedangkan nilai-nilai ijma banyak diadopsi dalam hukum keluarga Islam dan perundang-undangan nasional, seperti dalam kompilasi hukum Islam atau KHI dan undang-undang perbankan syariah. Nah, teman-teman, ijma dan qiyas merupakan dua sumber hukum yang saling melengkapi. Ijma memberikan legitimasi kolektif terhadap hukum Islam, sedangkan qiyas menjadi alat analisis rasional untuk menghadapi persoalan baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam nas. Keduanya menjadikan hukum Islam selalu relevan sepanjang masa, mampu menjawab perubahan zaman, dan tetap berpijak pada prinsip-prinsip wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ijma' dan qiyas ini yaitu secara mendalam, dua sumber hukum penting dalam Islam setelah Al-Quran dan Sunnah yaitu ijma' dan qiyas. Keduanya merupakan instrumen utama dalam proses ijtihad yang digunakan para ulama untuk menjawab persoalan baru dalam kehidupan umat Islam sejak wafatnya Rasulullah SAW hingga masa kontemporer saat ini. Ijma dan qiyas berperan penting dalam menjaga keberlangsungan, fleksibilitas,
dan relevansi ajaran Islam terhadap perkembangan zaman. Ijma yang bermakna kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa mempunyai kedudukan strategis sebagai sumber hukum ketiga. Ia muncul sebagai kebutuhan umat Islam setelah wafatnya Nabi, ketika tidak semua persoalan dapat ditemukan jawabannya dalam nas yang eksplisit. Melalui ijma, para ulama menetapkan hukum dengan dasar argumentasi yang kokoh dan kesepakatan kolektif, sehingga menghasilkan keputusan yang bersifat mengikat dan qat'i. Dengan ijma, stabilitas hukum Islam dapat terjaga, menghindarkan perpecahan pendapat ekstrim, dan memperkuat otoritas hukum Islam dalam berbagai persoalan yang membutuhkan kemantapan dan kepastian hukum. Sementara itu, kias merupakan metode penyelarasan hukum terhadap persoalan yang belum diatur secara langsung dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kias bekerja melalui analogi, yaitu menghubungkan perkara baru atau al-far dengan perkara yang telah memiliki hukum tegas atau al-asl, berdasarkan kesamaan ilat. Dengan demikian, kias menjadi jembatan antara teks wahyu dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Walaupun kedudukannya berada di bawah ijma, kias sangat penting karena bersifat dinamis, rasional, dan adaptif. Ia memberi ruang bagi syariat Islam untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer seperti teknologi, ekonomi, hingga sosial modern tanpa keluar dari prinsip hukum Islam. Baik ijma maupun kias memiliki rukun dan syarat yang ketat yang menjamin bahwa proses penetapan hukum tidak dilakukan sembarangan, melainkan melalui prosedur ilmiah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti macam bentuk ijma, seperti ijma sahih dan ijma sukuti, seperti ijma sori dan sukuti, serta macam-macam kias seperti kias al-illah, kias al-dalalah, kias al-syabah, dan lainnya, menunjukkan fleksibilitas metodologis dalam tradisi keilmuan Islam sekaligus memperkuat khazanah istinbat hukum. Dalam praktiknya, ijma dan qiyas tidak hanya dipelajari sebagai bagian dari ilmu usul fiqh, tetapi telah memberikan dampak yang signifikan bagi hukum Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Nah, penerapannya itu dapat ditemukan dalam fatwa-fatwa kontemporer hukum keluarga Islam, ekonomi syariah, perbankan syariah, hingga pengembangan peraturan perundang-undangan nasional yang berbasis prinsip-prinsip syariat. Nah, teman-teman, secara keseluruhan, materi ini menegaskan bahwa ijma dan qiyas adalah fondasi penting dalam pembangunan hukum Islam yang berkelanjutan. Keduanya tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum pada masa ulama terdahulu, tetapi juga tetap relevan digunakan dalam menjawab kompleksitas zaman modern. Ijma memberikan kekuatan legitimasi kolektif, sedangkan qiyas memberikan fleksibilitas adaptif. Sinergi keduanya menjadi bukti bahwa hukum Islam tidak stagnan, melainkan senantiasa hidup, berkembang, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi wahyu sebagai sumber utama. Dengan demikian, mempelajari ijma dan qiyas bukan hanya memahami teori hukum Islam, tetapi juga memahami cara syariat menjaga keseimbangan antara ketegasan wahyu dan dinamika realitas manusia, sehingga hukum Islam tetap terjaga kemurniannya, sekaligus dapat diterangkan secara kontekstual sepanjang masa. Oke, sekian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.